Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Amanah. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11, yaitu tentang kepemimpinan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang definisi kepemimpinan. Yang pertama ini ada konsep dasar kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan mengelola sebuah tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada ciri-ciri utama dari seorang kepemimpinan ini. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus dapat menginspirasi, memotivasi, dan memimpin dengan contoh yang baik. Mereka juga harus jujur, percaya diri, dan memiliki visi yang jelas, serta bisa berfokus pada hasil. Selanjutnya ada apa sih tujuan dari seorang kepemimpinan? Nah, tujuannya itu untuk mencapai target atau goals, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Dan selalu ada target yang ingin tercapai. Target-targetnya pun sudah ditentukan dapat terlaksana karena adanya seorang kepemimpinan. Selanjutnya ada apa sih bedanya kepemimpinan dengan pemimpin? Nah, jadi seorang kepemimpinan itu adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut yang digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya ada kepemimpinan menurut para ahli. Jadi arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas. Pengarahan aktivitas tersebut berupa kemampuan seorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini dilakukan untuk melakukan situasi yang tertentu. Tujuannya adalah agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada faktor-faktor kepemimpinan. Nah, faktor-faktor kepemimpinan ini yang pertama ada kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan untuk menyampaikan ide dan jelas dan memiliki pendengar yang baik adalah kunci untuk dipercaya dan diikuti sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya ada kepemahaman diri. Nah, seorang pemimpin yang sukses pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, dan mereka berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Jadi seorang pemimpin ini harus dapat memecahkan masalah dan dapat menghadapi tantangan dengan kepala dingin, serta menganalisis situasi dan menemukan solusi yang tepat untuk memajukan sebuah tim. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya otoriter. Jadi seorang pemimpin yang memegang kembali penuh dan mengarahkan tim dengan ketegasan, dan gaya ini tuh cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Selanjutnya ada demokratis. Gaya demokratis ini pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam pengembalian keputusan dan berupaya mencapai konsensus, dan gaya ini tuh cocok untuk situasi yang memerlukan kolaborasi dan inovasi. Selanjutnya ada gaya delegatif. Nah, pemimpin mempercayai anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri, dan gaya ini tuh cocok untuk tim yang mandiri dan terampil. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional melibatkan menginspirasi dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai potensi mereka juga penuh. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan individu dan menciptakan budaya inovasi. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah pendekatan yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan situasi dan keahlian tim, dan pemimpin situasional ini menggabungkan otoriter, demokratis, dan delegatif sesuai konteks. Selanjutnya ada kepemimpinan efektif.
Kepemimpinan efektif memadukan keterampilan komunikasi, kepemahaman diri, dan pemecahan masalah dengan kemampuan adaptasi dan motivasi tim. Seorang pemimpin efektif mampu mencapai hasil yang telah ditentukan dan memiliki dampak yang positif pada tim. Selanjutnya ada strategi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu ada kolaborasi. Nah, pembentukan tim dan kolaborasi antar departemen dapat membantu pemimpin mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada berpikir kritis. Nah, seorang pemimpin harus mampu melihat masalah dan dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi. Menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka antara tim dan atasan merupakan faktor kunci dalam suksesnya kepemimpinan. Selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada kesulitan mengatasi konflik. Nah, pemimpin harus dapat menangani konflik dengan efektif dan menghindari konflik yang berkepanjangan dengan membangun hubungan yang baik dengan seluruh anggota timnya. Selanjutnya ada kesulitan mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin memilih keputusan yang tepat dan membuat keputusan yang sulit merupakan sebuah tantangan besar bagi seorang pemimpin. Selanjutnya itu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi seorang pemimpin harus membawa keunikan mereka sendiri ke setiap situasi yang mereka hadapi dan memimpin dengan contoh yang baik, memiliki keterampilan komunikasi, kepemimpinan demokratis, dan kemampuan untuk berpikir kritis dapat membantu seorang menjadi pemimpin yang efektif. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.